Halo semuanya, perkenalkan saya Elkata Agustinus Batistuta Atua, boleh dipanggil Elka. Saya merupakan alumni Baku Dapa Anak dan Remaja Jemaat GPM Dobo tahun 2016, Klasis Pulau-Pulau Aru di tahun 2017, dan Sinode GPM di tahun 2018. Pada saat saya mengikuti kegiatan Baku Dapa Anak dan Remaja, saya ditempatkan di pojok public speaking dan jurnalistik. Sekarang saya merupakan mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Kristen Indonesia. Di saat ini saya akan memberikan tips dan trik yang bisa teman-teman lakukan dalam berpidato yang baik dan benar, dan tentu saja keren tentunya. Pertama, teman-teman harus bisa memahami materi pidato dengan baik. Harus bisa pastikan bahwa teman-teman bisa memahami materi yang menjadi isi pidato. Ini tentu saja berguna bagi teman-teman untuk bisa meminimalkan kesalahan penyampaian ketika teman-teman lupa isi kalimat dalam naskah pidato yang telah disiapkan. Apabila sudah memahami isinya, tentu saja ketika terjadi kesalahan, teman-teman akan lebih mudah untuk berimprovisasi. Yang kedua, sembunyikan rasa gugup teman-teman. Nah, ini merupakan salah satu kendala utama dari berpidato, karena rasa gugup dan demam panggung itu merupakan hal-hal yang wajar. Untuk mengatasinya, teman-teman bisa menarik nafas dulu sebelum mulai berbicara. Lalu fokus pada isi pidato dan singkirkan semua pikiran-pikiran yang buruk dari isi kepala teman-teman. Ini tentu saja akan membantu menenangkan pikiran teman-teman serta mengurangi rasa gugup ketika ingin menyampaikan pidato. Yang ketiga, harus bisa menggunakan ekspresi yang tepat. Sesuaikan ekspresi tubuh teman-teman, wajah teman-teman, serta isi pidato yang akan teman-teman sampaikan. Ketika kalimat yang teman-teman gunakan cenderung keras, pastikan juga mimik yang teman-teman gunakan tegas. Saat kalimat teman-teman ringan dan lembut, maka gunakan mimik yang lebih rileks. Ini membantu supaya pendengar bisa lebih mudah memahami maksud dan tujuan ucapan teman. Kalau bingung untuk mengatur ekspresi wajah, teman-teman bisa berlatih secara rutin di depan kaca sebelum melakukan pidato. Yang keempat, harus bisa menggunakan suara yang lantang. Suara yang teman-teman gunakan ketika berpidato harus lantang dan jelas. Ini bertujuan agar setiap kalimat yang terucap mudah untuk tertangkap oleh para pendengar. Tidak hanya itu, teman-teman juga bisa memvariasikan intonasi penyampaian yang teman-teman gunakan. Misalnya, gunakan nada yang rendah dan emosional untuk kalimat-kalimat yang membutuhkan empati dari para pendengar. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan nada yang tinggi serta tegas untuk teguran atau kalimat-kalimat yang berbentuk imbauan. Yang terakhir, perhatikan ritme dalam berpidato. Jangan terburu-buru dalam menyampaikan isi teks pidato. Harus bisa kuasai diri dan kuasai panggung agar isi pidato bisa tersampaikan dengan rinci namun tanpa terkesan terburu-buru. Ingat, pidato teman-teman akan sia-sia jika pendengar tidak bisa menangkap isi dan tujuan pidato yang teman-teman sampaikan. Ketika mulai merasa berbicara sudah terlalu cepat, maka teman-teman bisa berhenti sejenak untuk menarik nafas kembali, kemudian lanjutkan pidato dengan ritme yang lebih teratur dan lebih stabil. Terakhir, teman-teman, untuk menyambut kegiatan Badar, ada tugas yang perlu teman-teman lakukan. Teman-teman yang memilih pojok pidato harus bisa menyiapkan satu teks pidato dan harus bisa mempraktekkan langsung dalam bentuk video. Video yang teman-teman lakukan tidak boleh lebih dari 7 menit. Sekian video singkat yang boleh saya sampaikan, teman-teman. Tetap semangat untuk semua delegasi jemaat Klasis Pulau-Pulau Aru dalam memperdalam pojok public speaking dan jurnalistik. Sampai ketemu di Baku Dapa Anak dan Remaja Klasis Pulau-Pulau Aru di tahun 2023 yang bertempat di Jemaat GPM Dobo.